Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidanul Falah, NIM 12230101163, kelas 2D Hukum Keluarga. Di sini saya akan mereview materi pertemuan 1 sampai 7 mata kuliah Politik Hukum Islam untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Pertemuan pertama kita membahas tentang silabus dan juga kontrak belajar mengikuti mata kuliah Politik Hukum Islam. Di sini mata kuliah Politik Hukum Islam akan dilaksanakan 7 pertemuan secara daring, lalu pertemuan ke-8 adalah UTS, dan pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan ke-16 itu dilaksanakan offline, menjelaskan tentang materi-materi secara kelompok. Di pertemuan yang kedua kita membahas tentang konsep dasar politik hukum. Politik hukum diambil dari dua kata, politik dan hukum, atau politik dan recht yang berarti hukum. Bisa disebut juga politik hukum merupakan proses penentuan atau penetapan sebuah hukum di suatu negara. Sujono Sukanto berpendapat bahwasanya politik hukum adalah memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. Ruang lingkup politik hukum adalah nilai-nilai dan aspirasi. Berarti ruang lingkup politik hukum adalah pembahasan tentang nilai dan aspirasi dari masyarakat dan juga lembaga, serta pelaksanaan pemerintah sebagai instansi yang berwenang untuk melaksanakan politik. Sedangkan batasan politik hukum adalah ruang lingkup pergerakan politik hukum yang berlaku di suatu negara. Ada daging hukum yang mengatakan bahwasanya politik tanpa hukum merupakan kezaliman dan hukum tanpa politik merupakan kelaliman. Di pertemuan yang ketiga kita akan membahas tentang relasi politik dan hukum. Jadi diibaratkan dua buah mata uang, politik dan hukum itu merupakan suatu hal yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Hans Kelsen berpendapat bahwasanya hukum tidak memiliki korelasi atau hubungan dengan politik, sosial, dan lain hal. Dan John Austin juga berpendapat bahwasanya hukum itu tergantung kepada siapa yang memerintah di suatu negara. Namun Daniel Lev berpendapat bahwasanya politik itu di bawah hukum itu di bawah politik. Dan seorang ahli hukum di Indonesia, William Budiardo, berpendapat bahwasanya politik itu berada di atas hukum. Jadi hukum itu ditentukan oleh kekuasaan politik. Nah, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata dapat ditarik benang merah bahwasanya politik dan hukum itu memiliki korelasi dan juga memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Kalau diistilahkan simbiosis mutualisme. Di pertemuan keempat kita membahas tentang sejarah politik hukum. Jadi selama ini kita kan mengetahui bahwasanya asal hukum itu dari negara Roma, dari Aristoteles atau yang kita kenal dengan Bapak Filsuf Dunia. Imam Syaukani dan Nasir Tohari berpendapat bahwasanya sejarah politik hukum itu berasal dari ketidakpuasan dan kritisi terhadap sarjana hukum terhadap pendekatan hukum yang dipakai selama ini. Beliau juga berpendapat bahwasanya tidak bisa dicetuskan siapakah yang memprakarsai adanya politik hukum. Tahun 1947, Supomo menulis buku yang berjudul Soal Politik Hukum dalam Pembangunan Negara Indonesia. Supomo berpendapat bahwasanya keberadaan politik hukum itu bisa dilihat di buku Apordon yang kedua yang berjudul Seni dan Keterampilan Merumuskan Klasifikasi Hukum. Di pertemuan yang kelima kita akan membahas tentang politik hukum Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, politik hukum Islam itu merupakan aplikasi dari maslahah mursalah, yang artinya politik hukum Islam membahas kemaslahatan umat manusia dan hukum itu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau relevansinya itu harus selama-lamanya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya politik hukum Islam merupakan perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kesejahteraan umat manusia selama itu tidak keluar dari hukum syariat atau hukum syara. Ibnu Taimiyah memaparkan bahwasanya prinsip politik hukum Islam itu yang pertama
kosmopolitanisme, yang kedua doktrin kekhalifahan, yang ketiga institusi negara, dan yang keempat manusia sebagai pemimpin itu merupakan mandat dari Tuhan. Di pertemuan yang keenam kita akan membahas tentang sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum Islam. Sifat hukum yang pertama yaitu fakultatif atau secara a priori tidaklah memaksa atau wajib ditaati. Jadi hukum di sini dominan mengatur sebuah. Yang kedua, sifat hukum imperatif yaitu hukum yang memaksa dan konkret harus ditaati. Ya, sifat hukum itu sifat hukum represif, yang dimana dalam hukum represif ini terciptanya keterlibatan dan juga kepatuhan tanpa syarat, yang artinya hukum ini sangatlah keras dan terperinci. Juga ketika ada kepatuhan itu dianggap kesetiaan, dan ketika ada kritik itu dianggap sebagai pengkhianatan. Nah, sifat hukum ini muncul karena adanya relasi daripada politik dan hukum, yang dimana hukum merupakan produk dari politik atau dari kekuasaan. Di pertemuan yang ketujuh, kita juga membahas tentang sifat hukum sebagai objek kajian hukum bagian kedua. Sifat hukum yang pertama di bagian kedua ini merupakan hukum yang progresif. Hukum yang progresif itu hukum yang mengikuti aspirasi masyarakat atau kebutuhan masyarakat untuk mengantarkan masyarakat yang adil makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum di sini bersifat mengikuti hati nurani, tidak berat ke kiri atau berat ke kanan. Selanjutnya, sifat hukum otonom, yang dimana sifat hukum otonom ini merupakan kebalikan dari sifat hukum yang pertama. Jadi aspirasi dari masyarakat dibatasi, harus melalui prosedur yang benar, dan juga di sini pemerintah memiliki wewenang yang tinggi. Yang terakhir, sifat hukum responsif, yaitu sifat hukum yang mengikuti asas hukum dan juga tidak memaksa atau menghindari keterpaksaan dalam hukum, juga mewujudkan keadilan yang substansi. Sekian yang dapat saya jelaskan atau review dalam tugas ujian tengah semester 2 di hukum keluarga kelas 2D. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.